Jadi adik-adik ACMS harus tetaplah fokus bekerja, tingkatkan potensi insaninya. Yang mau kita perjuangkan sekarang diskriminasi karir. Apalagi di RACM kita Pak Muhammad Ali menyatakan tahun 2020 tidak ada belanja pegawai. Artinya tidak ada penambahan pegawai. Ini potensi bagi adik-adik untuk kita perjuangkan untuk bisa duduk di jabatan struktural. Jadi kita meminta hilangkan diskriminasi jabatan tadi. Lagi kita ke cas bro, walaupun kita nggak cas ya kan, cas dulu lah, ini tangannya. Oke bro, iya. Oke, balik lagi ke topik, masih sama ketum Bapak Hilby, ngantuk kayaknya. Biasalah ya. Biasa. Bang Adam agak-agak malam sedikit kita ya kan. Nice. Mungkin lanjut kita, men. Terakhir tentang apa? Oh, transformasi PLN, toh sama Omnibus Law nanti mungkin ya. Omnibus Law ini tadi juga rame-rame nanya juga. Wah, apa? Ombus Law apa? Ya bener lah bilang, banyak-banyak lah baca gitu kan. Mungkin salah satunya biar tahu juga Omnibus Law itu dari bahasanya apa, kemudian apa sih yang dituangkan dalam itu, apa yang menjadi kekhawatiran kan kira-kira efeknya terhadap sektor ketenaga listrikan maupun PLN seperti apa nanti. Kira-kira itu. Ketua mungkin dari transformasi dulu boleh. Ya. Kalau dari transformasi PLN, kita dalam dialog bersama Pak Dirut kita kemarin, kita SPPN ini bukan anti perubahan. Gitu. Ya, itu perlu dicatat ya Ketua ya. Artinya kita tetap support perubahan, apapun perubahan itu. Tapi seperti apa gitu ya kira-kira. Jadi dalam pepatah petiti di Minangkabau sana. Ya, ini kan kita hidup di masa sekarang ini kan karena ada di masa lalu. Ya, betul. Jadi kata orang tua-tua itu sekali ayah gadang, sekali tapian berubah. Ini kita sampaikan juga kepada Pak Dirut. Artinya Ketua. Artinya walaupun air bah merubah alur sungai itu ketika dia datang, artinya penduduk kampung dia adaptif dengan perubahan itu. Sebelum air bah datang mungkin lubuknya dekat rumah gitu, tempat mencuci, mandi dan seterusnya. Tapi ketika air bah datang, lubuk itu hilang. Maka orang-orang kampung akan mencari lubuknya yang baru, apakah ke atasnya lagi atau ke bawahnya lagi. Artinya dia tetap bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, berangkat dari filosofi itu kita sampaikan kepada Pak Dirut. Sebelum air bah datang, itu kita akan menganalisa dulu perubahan itu aman nggak gitu ya, bagi kita penduduk kampung, artinya bagi manusia di kampung itu. Kalau kita larikan ke PLN, itu bagi kita pegawai PLN, aman nggak perubahan itu. Kemudian yang kedua, aman nggak bagi kampung kita PLN gitu. Kalau aman bagi PLN ya mudah-mudahan kita tidak menolak perubahan itu. Yang lebih utama lagi yaitu perubahan itu aman nggak bagi aset strategis bangsa ini, karena listrik yang dikelola oleh kita di PLN ini adalah aset strategis bangsa. Jangan sampai perubahan itu malah membebani negara kita nanti. Nah, ini harus kita pikirkan bersama perubahan itu, bukan kita anti perubahan. Jadi kita bicara security, aman bagi pegawai PLN, aman bagi PLN, kesinambungan perusahaannya, dan aman bagi aset strategis bangsa kita. Jadi aman di tiga ini sudah kita dialogkan dengan Pak Dirut yang baru, Pak Zulkifli Zaini, di salah satu rumah makan ketika beliau mengundang dialog gitu. Dan itu pertemuan itu akan kita tindak lanjuti karena beliau menjanjikan, karena beliau ada tamu waktu itu, beliau akan menjanjikan ada pertemuan lanjutan. Jadi yang mau kita intenskan. Jadi bicara transformasi,
mungkin 9 tahun yang lalu juga bicara transformasi. Iya. Tapi PLN kita kok dari waktu ke waktu makin nggak jelas. Gitu kan. Core bisnis kita satu-satu dipretelin. Apa itu core bisnis? Sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang 13 tahun 2003, core bisnis itu adalah apabila dia tidak ada, maka dia mengganggu proses produksi. Makanya operator pemeliharaan itu tidak bisa dialihdayakan. Karena apabila operator dan pemeliharaan tidak ada, maka terganggu proses produksi. Pengecualian dari core bisnis atau yang dikatakan non-core itu, sebagaimana diatur pasal 66 itu, yaitu security, driver, cleaning service dan catering. Jadi catering ini yang non-core. Apabila yang paling nggak ada, tidak mengganggu proses produksi kita. Nah, ini yang harus kita dudukkan kembali. Terkait juga dengan solid. Kalau belajar dari semen Indonesia, pupuk Indonesia, gitu ya, di mana ada berapa BUMN seperti di pupuk, ada 5 BUMN pupuk dijadikan satu, sehingga muncul holding company-nya sebagai BUMN. Nah, yang dulu BUMN yang ada itu, yang 5 itu menjadi anak perusahaannya holding company. Kalau dilarikan ke PLN, berbeda. PLN sudah holding, sudah BUMN, dan anak perusahaannya sudah ada. Tinggal tadi perubahannya itu ke arah mana. Ini yang mau kita sikapin. Kenapa? Ini mengacu kepada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Itu karyawan BUMN adalah pekerja BUMN yang kedua, 1, pengangkatan, 2, pemberhentian, 3, kedudukan, 4, hak, 5, kewajiban. Diatur dalam PKB. Jadi pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pekerja BUMN diatur dalam PKB. Jadi nggak ada peraturan perusahaan, nggak ada. Apalagi ini transformasi ini bisa mengarah kepada kedudukan. Ya. Apa itu kedudukan? Kedudukan adalah sebutan jabatan pegawai. Silakan lihat definisinya di Google gitu ya. Apa itu kedudukan? Kedudukan yang diberikan itu adalah sebutan jabatan kita. Nah, bagaimana sebutan jabatan itu berubah seiring dengan perubahan atau transformasi tadi? Dikaitkan ke solid, apakah dikaitkan ke restrukturisasi PLN? Gitu ya. Termasuk harusnya tidak mengganggu hak juga gitu ya. Iya. Tidak ada pembedaan. Merubah kedudukan tentu akan merubah hak dan kewajiban. Makanya tidak bisa serta-merta merubah apa yang sudah diperintahkan oleh pasal 87 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Ini berlaku sebagai lex spesialis di PKB-nya itu yang nggak dilihat mereka sekarang ya kan? Ini semua harus kita kawal. Termasuk juga masalah Omnibus Law, RUU Cilaka, kata-kata kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh yang lain gitu kan. Cipta lapangan kerja. Cipta lapangan kerja. Nah, kenapa kita ini? Apakah rancangan undang-undang baru itu akan mengancam sebagaimana yang ada di pasal 87 ayat 1?
Ini harus kita cermati dan kita bergerak bersama-sama dengan, dan ini lintas afiliasi dengan seluruh elemen masyarakat, apakah itu serikat pekerja, serikat buruh, maupun elemen masyarakat yang lain. Dan insya Allah seluruh elemen bangsa ini akan bergerak mencermati atau menolak RUU Omnibus Law itu atau RUU Cipta Lapangan Kerja. Jadi patokan kita tetap di sini. Apapun perubahan tetap mengacu kepada ini. Karena disinilah hak dan kewajiban itu diatur. Dan perubahan-perubahan, apakah itu tentang pengangkatan pegawainya, apakah tentang pemberhentiannya, atau tentang pendudukannya. Artinya kalau transformasi PLN ini, kalau boleh saya garis bawahi, poin pertama adalah satu, kita masih ingin memastikan core bisnis kita itu apa, core bisnis itu. Yang kedua adalah bila mana ada perubahan tersebut tidak keluar dari 5 poin inilah ya, walaupun nanti kedudukan, hak dan kewajiban, pengangkatan, pemberhentian. Artinya kan itu gitu ya. Artinya itu yang harus dicari permasalahan yang akan dibawa. Tapi yang paling penting core bisnis tentunya gitu ya, karena kita kan tidak boleh, kalau kembali ke pasal 33, kalau saya berpikir lebih luasnya lagi kan pasal 33 sebagai dasar konstitusi kita. Iya. Pasal 33. Jangan sampai jadi malah kita menyerahkan yang harusnya dikuasai oleh negara kepada pihak-pihak tertentu. Jadi privatisasi. Betul. Ini yang mau kita rumuskan juga di Rakernas ya, sebenarnya minggu depan itu. Tapi kalau berkehendak lain, maka bukan tidak kita apakan masalah privatisasi PLN, karena ini mengancam ini. Tapi tidak mesti dengan Rakernas gitu. Kita DPP dan seluruh elemen kita, DPD, DPC itu tetap bergerak mencermati ini. Apapun yang mengancam hasil daripada perubahan-perubahan kepada pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban, kalau nggak dibicarakan di dalam PKB, maka PKB yang ada itu tidak boleh dikesampingkan. Ini tetap mengacu kepada PKB yang berlaku. Itu apa kita? Jadi fokus kita itu adalah bagaimana perubahan-perubahan itu tentang security kita. Aman bagi kita pegawai, aman bagi kesenangan perusahaan kita, dan aman bagi aset strategis bangsa. RUU Perjuangan SPPLN di sana, pasal 33. Penguasaan oleh negara ini terhadap aset strategisnya. Dan kita dari Aceh sampai Papua sebagai pegawai PLN diamanahi untuk menjaga itu. Dan kita ini adalah kepanjangan tangan Bapak Presiden melaksanakan tugas-tugas di bidang ketenaga listrikan. Makanya kita harus mengawal aset strategis ini dengan berbagai elemen masyarakat yang ada. Apakah itu dengan senior kita yang sudah pensiun maupun dengan orang-orang yang bekerja di lingkungan PLN, OS kita juga. Jadi kita bergerak karena kita berada di rumah yang sama. Pegawai aktif, pensiunan, OS, CS, dan seluruhnya yang bekerja di lingkungan PLN. Jadi nggak bisa kita bergerak sendiri, nggak bisa. Nah, ini yang elaborasi inilah nanti yang kita coba kedepankan dalam komunikasi sehingga kita bergeraknya bersama, nggak bergerak sendiri-sendiri. Nanti kalau bergerak sendiri rugi kita. Ketika yang satu orang bergerak kalah, maka dampaknya ke seluruhnya. Jadi kita harus sinergikan pergerakan itu. Jangan ada yang bergerak sendiri. Jika satu orang bergerak agak keras gitu. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri, karena kalau sendiri bergerak, ketika dia kalah, maka risikonya akan dipikul oleh banyak orang. Maka kita harus sinergikan pergerakan itu. Jangan ada yang sok pahlawan. Nggak ada yang pahlawan kesiangan gitu kan. Jadi harus tetap bersinergi. Dalam perjuangan itu harus ada kesatuan dan persatuan. Ayo kita tanggalkan ego kita. Kalau kita sayang sama PLN, sama aset strategis bangsa ini. Itu yang harus. Karena itu nanti bukan hanya melindungi kepada kesenambungan perusahaan kita. Ada yang bertanya, kenapa kok SPPLN terjun ke dunia politik? Praktis. Bukan. Kita diamanahkan oleh undang-undang untuk menjaga kesenambungan perusahaan kita. Nggak akan ada kesejahteraan kalau nggak ada kesenambungan perusahaan. Maka kita wajib menjaga kesenambungan perusahaan kita. Kenapa? Saya sudah 27 tahun di PLN. Kalau direksi itu ada berapa kali berganti-ganti kan gitu. Artinya menjaga PLN ini adalah kita pegawai PLN.
Nah itu yang kita coba sinergikan juga dengan direksi, jangan sampai salah membuat kebijakan. Artinya PKB ini sesuatu yang urgent yang ingin kita wujudkan. Namun ya kita tidak bisa salah melangkah kan gitu kita. Jadi kenapa banyak yang bertanya kok tidak selesai? Kami patokan tanggal segini harus selesai gitu. Ya artinya ini memang hal yang urgent mau diselesaikan, tapi langkah-langkah yang mau diambil sudah dijalankan juga oleh DPP. Artinya kan begitu. Ya kan kita nggak bisa berunding sendiri. Betul. Nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau manajemen nggak mau berunding, ya faktanya dari 2016, September 2016 sampai sekarang manajemen nggak mau berunding. Kan nggak lahir juga. Terus kalau misalnya diganti yang kami sekarang diamanain, apakah itu menjamin akan lahir PKB baru? Kalau manajemen nggak mau berunding. Ya. Jadi kita harus cerdas mencermati situasi kondisi ini. Kita manfaatkanlah energi kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita buat, itu harus kita pikirkan bersama-sama. DPP menghitung juga risiko-risikonya ketika mengatur strategi perjuangan ini. Karena kalau kita nggak mitigasi risikonya juga dampaknya nanti kerugiannya bagi kita semua gitu. Makanya kita harus berhati-hati, harus kita kencangkan lagi analisa SWOT kita. Supaya apa? Dinamika organisasi itu tetap hidup. Saya selaku pemegang amanah sekarang di tampuk tertinggi organisasi ini menghormati, memaklumi dinamika yang berkembang. Ada ketidakpuasan itu suatu hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Jadi tinggal sekarang pendewasaan kita. Bagaimana kami DPP juga harus dewasa juga menyikapi yang seperti itu. Karena sampai sekarang pun saya walaupun jabatannya ketua umum, pernah jadi ketua DPC, ketua DPD, sekjen, dan sekarang ketua umum, tetap juga belajar. Tetap juga belajar berorganisasi. Jenjangnya lengkap tuh ya. Kalau alhamdulillah wabarakatuh, sebelum finalillah juga. Kalau dari penjenjangan itu lengkap. Tapi secara ini kita kan harus tetap belajar berorganisasi gitu kan. Karena kita berorganisasi ini kan satu kesatuan banyak orang, banyak latar belakang pendidikannya, kulturnya, ya, dari Aceh sampai Papua tergabung dalam satu wadah yang namanya SPPLN. Makanya dinamikanya itu lebih dinamis gitu ya. Dan saya sangat memaklumi ada ketidakpuasan dalam pengelolaan organisasi ini. Cuman kami DPP tetap melaksanakan kewajiban kami dari DPP, dan itu sudah kita tempuh. Misalnya dalam mengambil keputusan kita lakukan sesuai dengan ADRT kita, apakah itu melalui Rapim, rapat pleno DPP atau Rapimnas. Jadi mekanisme organisasi tetap kita jalankan. Kecuali kami vakum tidak berbuat apa-apa misalnya gitu kan, ya silakan aja. Jadi tolong dikelola emosi kita. Katanya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mengelola emosi. Sehingga dalam situasi apapun, apalagi tertekan gitu, sampai kepada titik kulminasinya tidak menyerah, tidak mengambil keputusan itu dengan emosional, tetap dengan hati. Katanya boleh panas tapi kepala harus tetap dingin gitu. Kenapa? Kalau kita memutuskan itu ada yang pakai akal pikiran, ada yang pakai hati gitu. Kapan kita mengambil keputusan pakai akal pikiran dan kapan pakai hati? Jangan salah meletakkan, sama dengan kata orang-orang tua-tua kita. Jangan letakkan dunia itu di hati, tapi letakkanlah di tangan, di genggamanmu katanya. Karena kalau letakkan di hati, maka dunia itu akan mengendalikan hatimu. Tapi kalau diletakkan di tanganmu, maka tanganmu yang akan mengendalikan dunia. Begitu juga kita berorganisasi. Kapan kita mengambil keputusan yang berdasarkan hitung-hitungan intelijen, berdasarkan akal pikiran kita, dan kapan pakai perasaan. Itu harus kita bisa letakkan pada tempatnya. Nah, kita sudah hitung-hitung juga. Kalau suatu kondisi seperti ini, nggak mungkin kita main tabrak-tabrak aja. Di setengah situasi PLN yang mengatakan kita harus cermati juga bagaimana sih kondisi PLN kita yang sesungguhnya. Ini yang harus kita sinergikan dengan manajemen. Apa yang harus kita selamatkan sekarang? Sekarang prioritasnya apa? Katanya PLN harus efisiensi ini karena nggak ada uang, misalnya gitu kan. Ayolah kita rame-rame, bareng-bareng berkontribusi untuk menjaga perusahaan kita ini supaya tetap eksis. Ini
kewajiban-kewajiban jatuh tempo misalnya, bagaimana kita bisa mendukung manajemen kita, direksi kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi dalam hal tertentu, oke, kita berseberangan dengan manajemen, tapi dalam hal tertentu juga kita harus bisa sinergikan, apalagi ini menyangkut keberlangsungan perusahaan kita. Masalah-masalah hukum kita sudah teruji kok. Di zamannya Pak Nur Pamuji, kita bagaimana bersinergi karena kita menghadapi masalah-masalah PLN gitu ya. Nah, itu kita kerja bareng. Ya alhamdulillah bisa kita lewatin gitu, persoalan-persoalan itu. Itu juga dengan Pak Supyan Basir dan mudah-mudahan direksi sekarang juga demikian, membuka diri untuk berkomunikasi dengan kita. Lagi bersinergi, yang kita lakukan sinerginya. Mungkin kira-kira itu masalah Omnibus Law transformasi ini harus kita cermatin jangan sampai tadi terganggu security kita, terganggu keamanan kita sebagai pegawai, karena ini bukan hanya kita pegawai tapi juga di belakang kita keluarga ya, ada pensiunan juga yang menitipkan ya, masalah kesehatan itu di ADNO PKB. Jadi ada kepentingan senior-senior kita yang sudah pensiun juga, masalah dana pensiun dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Omnibus Law. Jangan sampai sektor ketenaga listrikan itu dibungkus dengan Omnibus Law ini mengarah kepada privatisasi. Nah, ini harus kita cermati terkait putusan MK nomor 115 tahun 2016 kalau nggak salah. Bagaimana pertentangan antara undang-undang pasal 10 pasal 11 itu dengan undang-undang dasar. Nah, ini PR kita yang harus kita kaji. Jadi gunakanlah energi kita itu jangan kita gunakan untuk ribut di antara kita. Tapi bagaimana kita meribukan suatu masalah yang itu menyangkut kesinambungan perusahaan kita. Gunakan energi kita untuk menganalisa itu, membaca itu. Jadi saya berharap kepada seluruh pengurus baik tingkat DPP, DPD, DPC, ayolah kita gunakan energi kita, tenaga dan pemikiran kita untuk menganalisa persoalan-persoalan terkait hot issue yang berkembang sekarang. Jaga persatuan dan kesatuan. Apapun situasi yang kita hadapi sekarang, tanpa persatuan dan kesatuan nggak akan menyelesaikan masalah. Malah akan menimbulkan persoalan baru. Dan mungkin akan ada yang bertepuk tangan dengan perselisihan-perselisihan yang ada. Dan saya minta kalau pakai filosofi adat Minang lagi, kusut-kusut itu boleh. Tapi kusut bulu ayam, artinya dia akan normal dengan sendirinya. Oh, iya. Bulu ayam itu sering kusut, tapi kenapa dia kok bisa benar dengan sendirinya? Nah, itu yang harus kita cermatin, harus kita sikapi dengan dewasa dalam berorganisasi. Berarti kalau boleh tambahin tadi, men, ya nyimak dulu lah men, rame-rame ini ya. Jadi kalau boleh saya tambah, itu tadi terkait hati mengambil keputusan kan dengan pemahaman, salah satunya juga tadi mungkin sama hampir dengan data dan intuisi gitu ya. Jadi ada intuisi kapan menggunakan intuisi, kapan menggunakan data, artinya tidak sekedar kata-kata saja gitu kan, itu artinya. Itu mungkin tambahan dari saya. Ada lagi kita kira untuk Omnibus Law aja kita yang singkatnya apa dari tata bahasanya kalau nggak salah saya pernah baca itu tentang apa pernah juga dibilang adalah undang-undang sapu jagat karena kan mengatur semua dibungkus jadi satu ya, secara general aja. Jadi ketika kawan-kawan nonton ini memahami Omnibus Law secara etimologi bahasa maupun umumnya gitu, saya kira. Jadi Omnibus Law itu semacam unifikasi undang-undang atau kodifikasi undang-undang seperti kitab undang-undang hukum pidana misalnya atau kitab undang-undang hukum perdata, KUHP, KUH perdata atau KUHAP. Jadi dari banyak undang-undang dijadikan satu. Ada 76 atau 78 undang-undang dijadikan satu yang menjadi payung yang namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tadi. Nah dari 70-an undang-undang itu ketika dijadikan satu tentu merubah, menyingkronkan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Takut kita ada yang tidak sinkron di antara itu, gitu kan, sehingga itu merugikan kepentingan kita
seluruh pekerja, apakah itu pekerja BUMN, apakah itu pekerja BUMD, pekerja swasta, apakah itu PNS dan sebagainya. Nah, makanya seluruh elemen masyarakat itu mencermati adanya penyatuan undang-undang itu. Yang sampai lahir undang-undang yang disatukan itu merugikan tidak hanya kepada masa depan kita pekerja ini, tapi juga mungkin kepada masa depan bangsa kita ini. Jadi harus kita cermati dan harus kita tolak. Jadi kita menginstruksikan, kita akan berkirim surat baik tingkat DPP, DPD, DPC itu bersurat nanti kepada Presiden, kepada DPR, Komisi 3, Komisi 6, Komisi 7, Komisi 9 tentang penolakan kita terhadap RUU Omnibus Law ini. Kemudian juga mungkin insya Allah besok kita akan buat suratnya, di samping juga instruksi kepada DPD, DPC untuk membuat spanduk menolak disahkannya menjadi undang-undang RUU ini. Jadi Omnibus Law ini bukan dalam arti SPPLN itu latah ya ikut nolak, tapi ada dasarnya juga. Kemarin juga sempat ikut workshop ya kita ya dengan Presiden KSPI kan ya, Pak Said Iqbal kan ada pemateri. Jadi memang kita nyerap data yang ada, kita dengar workshop yang ada, kemudian kita kaitkan dengan sektor ketenaga listrikan kan ya. Artinya ada hal-hal yang kita nilai dirasakan mengancam dari cipta lapangan kerja ini terhadap ketenaga listrikan. Jadi teman-teman nanti kami tunggu instruksinya gitu. Intinya itu DPP instruksinya kami tunggu dari tingkat DPD akan kita teruskan ke DPC. Oh ya, satu lagi pesan, apapun situasi kondisi yang kita hadapi sekarang, tetaplah kedepankan C tadi, smart, etika dan elegan. Jangan keresak kerusuk, akhirnya meresahkan. Khususnya kepada anggota-anggota kita. Jadi harus dengan smart kita menyikapi situasi kondisi yang berkembang saat ini. Karena dengan ketenangan itulah maka kita siap menghadapi situasi apapun. Tapi kalau kita sudah panik, rasa berusuk, maka semua akan hancur. Jadi tetaplah fokus pada tugas-tugas kita sehari-hari. Kalau pengurus, sisihkan waktunya untuk mencoba menganalisa terkait RUU Omnibus Law, transformasi PLN, mungkin bahan-bahannya sudah bisa didapat dari WhatsApp grup, sudah beredar di mana-mana. Cobalah diskusikan gitu. Jadi sampai menunggu instruksi dari PP, gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk mempelajari itu. Mungkin terakhir Ketua, kami mintakan closing statement dari Pak Ketum mengenai COVID-19 ini kepada seluruh anggota SPPLN di Indonesia lah ya. Di Indonesia seperti apa sikapnya, seperti apa masukan dan seperti apa arahan dari Ketua Umum SPPLN maupun dari SPPLN sendiri pada semua anggota biar pelayanan tidak terganggu dan pegawai sendiri maupun keluarganya tetap terjaga dalam kondisi status siaga COVID-19 ini. Silakan nanti. Baik, terkait kondisi kekinian menyangkut masalah COVID-19 atau penyebaran virus corona, kita meminta kepada seluruh anggota SPPLN tetap fokus bekerja, tapi dengan mengutamakan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Karena dua hal ini tidak bisa kita lepaskan, yaitu keselamatan dan kesehatan atau kesehatan dan keselamatan. Ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah digariskan, apakah itu edaran direksi atau dari edaran-edaran pemerintah daerah setempat, supaya apa, kita tetap terjamin kesehatan kita, dan harap juga kepada seluruh anggota SPPLN, tidak hanya kepada diri pribadi dan kolega teman sekerja kita, tapi juga kepada keluarga, karena kita juga berinteraksi dengan keluarga di rumah gitu ya. Nah, diharapkan juga interaksi itu tetap mengacu kepada standar-standar kesehatan yang sudah ada gitu ya, kepada istri, kepada suami maupun kepada anak-anak atau kepada orang-orang yang tinggal di rumah kita, sehingga mudah-mudahan wabah ini
tidak terlalu lama, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa lewatin masa-masa kritis ini gitu ya. Itu jadi tetap fokus pada pekerjaan, jaga kesehatan, ya, sedapat mungkin tidak bersentuhan atau bersinggungan dengan banyak orang, tidak mendatangi tempat-tempat umum atau layanan publik, ya. Kurang-kurangilah berpergian, bukan kita kecuali urusan-urusan yang sifatnya urgen. Nah, itu mau tidak mau kita harus keluar gitu ya. Jadi tetap fokus bekerja dan serahkan semuanya. Ya, sebelum bekerja mulailah dengan doa dan serahkan semua apa yang kita kerjakan itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita ini tidak memiliki daya dan upaya, kecuali daya dan upaya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat untuk PLN yang terbaik. Oke, baik. Oke, makasih Ketua Umum kita Pak Muhammad Abraha Ali SH atas waktu dan kunjungannya. agak bingung juga kunjungan juga ya. Iya, rumahnya juga ya kan. Oke, terima kasih. Jadi intinya konten ini kami buat untuk mengedukasi seluruh anggota ya, di lingkungan PLN UIK itu Ketua. Syukur-syukur teman-teman anggota SPPLN juga dapat menikmati. Mungkin ada kurang salah dari cara penyajian konten, itulah dinamika tadi. Iya. Ya artinya bagian dari itu kita ingin membuat sesuatu yang berbeda lebih kurang. Jadi tadi sudah ada lebih kurang 5 sampai 6 pembahasan. Pertama tentang ya menyikapi situasi siaga COVID-19. Yang kedua tentang penggunaan Rakernas, di mana itu ada hal-hal yang kita sikapi post mayor kenapa ditunda. Kemudian PKB tetap berjalan, rangkaian kegiatannya sudah dimulai dan itu mohon dicatat kita ingin melanjutkan kembali, gitu ya, bukan mengulang, melanjutkan kembali dengan PKB yang sempat tertunda di 2016 September. Nah itu untuk PKB. Kemudian transformasi PLN tadi itu masih kaitan dengan Omnibus Law, jadi kita anggap itu satu hampir keterkaitan. Nah itu menjadi garis besarnya adalah satu tentang core bisnisnya PLN, kita tidak ingin ada perubahan. Yang kedua adalah tentang security dari pegawai, security maupun pelaksanaan kerjaan maupun security tentang aset itu sendiri. Jadi itu poin-poin yang dibahas pada hari ini. Mudah-mudahan next time ada waktu lagi ngobrol kita, mungkin di waktu dan tempat yang berbeda atau nanti di DPP kami siap. Kalau tapi ada kayaknya undangan. next time lebih santai, ini kayaknya masih baru pertama. Biasa, iya biasanya. Kalau awal-awal kan tegang, agak lama sedikit dia udah enak ya, iya kayak ketua tadi, tapi gak enak nyelanya. Kalau ada yang nggak puas ya kan, tadi mau bilang, memang ya kita bukan alat pemuas ketua ya kan, kan gak enak ya, lagi kan pembahasannya kan. Apa Boh? Semoga hari-hari menyenangkan. Oh ya itu boleh lah dulu. Semoga hari-hari menyenangkan. Yang kedua, nanti jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan komen kalau perlu. Boleh komen positif, negatif pun boleh, tapi jangan mencela kan gitu. Negatif memberi masukan. Gak boleh ada menyinggung Sarah. Nggak boleh menyinggung Sarah maupun Juli maupun Amel dan lain-lain. Jauh kali Wak. Iya, segan juga. Kira-kira itu untuk konten Cas Bro kali ini, cerita asik seputar SPPLN dengan tamu kita yang luar biasa, nomor uno ya di SPPLN, Ketua Umum kita Pak Muhammad Abraha Ali, dan didampingi juga Bapak Ebi Daril dan senior kita Bang Adam Sakiman, pengurus DPD di UIK-SBU, dan kameramen bisa di-shoot. Nanti Oke, mungkin itu saja tanpa berpanjang lebar. Terima kasih atas waktunya, atas atensi, dan jangan lupa tadi subscribe itu karena biar banyak subscriber kita dan follower kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cas Bro.